Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Patria Putri Ayuwandira. Saya merupakan salah satu mahasiswa psikologi dari Universitas Pancasila yang akan memberikan materi edukasi tentang kesulitan belajar disleksia. Adapun beberapa materi yang akan saya paparkan hari ini, yang pertama yaitu latar belakang dari disleksia ini, lalu definisi dan studi kasus, lalu strategi self-regulation learning dan motivasi belajar, serta pendekatan teori belajar. Sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian tahu nggak ya apa itu kesulitan belajar disleksia? Pada belum tahu ya? Oke, next ya. Setiap anak memiliki potensi untuk belajar. Mereka memiliki kemampuan masing-masing, salah satunya kemampuan membaca yang jelas berbeda. Membaca merupakan salah satu keterampilan wajib yang perlu dimiliki seseorang. Siswa yang tidak mengalami masalah dengan membaca akan melanjutkan kehidupan normalnya di sekolah. Tetapi bagi siswa yang masih mendapatkan masalah dengan membaca akan mengalami kesulitan untuk menjalani hari-harinya di sekolah. Nah, kesulitan membaca yang dialami siswa ini juga akan berdampak pada kesulitan dalam hal menulis. Kondisi inilah yang sering disebut dengan disleksia. Mungkin banyak orang yang masih belum bisa sadar gitu apa dampak dari si disleksia ini. Nah, dampak dari disleksia ini bisa kita hindari ketika guru atau orang tua paham tentang si disleksia ini, baik melalui teori maupun metode pembelajarannya. Oke, kita masuk ke definisi ya, definisi dari disleksia ini. Jadi, menurut Mulyadi yang menjelaskan kata disleksia, kata ini berasal dari bahasa Yunani yang berarti sulit dalam, dan lex berasal dari legend yang artinya berbicara. Jadi mengalami disleksia berarti mengalami kesulitan yang juga berhubungan dengan kata atau simbol-simbol tulis, atau bisa disebut dengan kesulitan membaca. Nah, jadi disleksia ini merupakan kondisi kesulitan belajar yang dialami oleh seseorang anak ataupun siswa dalam mengenal huruf untuk memberikan kode, sehingga berdampak pada kesulitan dalam melakukan aktivitas membacanya. Nah, disleksia ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini adalah faktor yang mana timbul dari diri siswa atau anak ini sendiri. Karena kadang faktornya ini menunjukkan dari siswa yang tampaknya kurang minat atau kurang intelijen gitu dalam belajar. Nah, selanjutnya faktor eksternalnya. Faktor eksternal ini berupa faktor lingkungan dari siswa atau anak dalam bergaul, ataupun faktor dari keluarga yang berupa kelainan genetik yang dialami individu dengan IQ normal ataupun bahkan di atas rata-rata. Nah, adapun karakteristik anak yang mengalami disleksia ini, yang pertama yaitu membaca secara perlahan serta seolah ragu dengan apa yang dilafalkan. Kan kita juga sering lihat ya anak-anak kecil tuh, anak SD ataupun TK lah, masih yang di bawah umur, yang dia kadang mau ngebaca sesuatu tapi dia ragu-ragu karena takut salah. Jadi dia kayak pengen ngomong tapi nggak mau ngomong gitu. Nah, kayak seperti itu. Lalu yang kedua, meninggalkan beberapa suku kata atau frasa atau bahkan baris dalam teks. Yang ketiga, menambahkan kata atau frasa yang tidak ada dalam teks yang dibaca. Lalu yang keempat, membolak-balik susunan huruf atau suku kata dengan memasukkan huruf lain. Jadi dia misalkan ada tulisan baju, nanti A-nya tuh diubah jadi B, jadi baju kayak gitu. Jadi diubah-ubah susunan katanya. Lalu yang kelima ada salah mengucapkan satu kata dengan kata lainnya.
Yang keenam adalah membuat kata-kata sendiri yang tidak memiliki arti, entah timbul dari mana, dari pikiran si anak ini. Lalu yang ketujuh, mengabaikan tanda-tanda baca. Biasanya para anak yang mengalami disleksia kadang dia nggak notice tentang tanda-tanda baca yang ada di kalimatnya. Jadi dia baca tuh flat aja, nggak ada yang berhenti dulu karena ada koma, berhenti dulu karena ada titik, enggak. Jadi dia flat aja, tetap berlanjut bacanya. Oke, selanjutnya kita masuk ke studi kasus ya, Ibu Bapak sekalian. Jadi studi kasus yang saya ambil ini adalah studi kasus dari salah satu subjek identitas yang bernama AA. AA ini adalah inisial dari namanya, yang berumur 9 tahun, yang berasal dari kota Bogor. Nah, kasusnya ini seperti ini. Jadi, AA diketahui menyandang disleksia pada umur 8 tahun ketika dia duduk di bangku kelas 3 SD. Nah, pada awalnya itu guru-guru di sekolahnya si AA ini mengira jika AA ini memang kurang mampu gitu buat ngikutin pelajaran karena masih mengalami kesulitan dalam membaca ataupun menulis. Tapi orang tuanya AA ini untungnya menyadari keadaan si anaknya gitu, peka gitu terhadap apa yang dialami oleh anaknya. Nah, kesulitan yang AA alami ini antara lain yang pertama yaitu AA mengalami kesulitan membedakan antara huruf B dan D dan sering terbalik dalam menggunakannya. Misalkan baju, dia jadi bacanya daju gitu. Ataupun dasi, dia baca jadi basi, kayak gitu. Jadi dia susah untuk membedakan antara huruf B dan D karena kan hurufnya mirip ya, kebetulan. Lalu kesulitan yang kedua yaitu kesulitan untuk menyalin tulisan dari guru ketika guru menulis di papan tulis. Jadi si A ini agak sulit karena mungkin dasarnya juga dia agak ada gangguan dari membacanya, jadi menulisnya pun terganggu juga gitu, mengalami kesulitan intinya. Nah, kondisi AA ini membuat dia jadi kurang percaya diri dan malu kepada guru terutama dan teman-temannya gitu. Ditambah kan biasanya kondisi kelas kan pasti kan berisi banyak siswa-siswa ya, dan si A ini mungkin juga makin sulit buat ngungkapin apa yang dia rasain, dan dia tuh pengen nih ngakrapin diri dengan teman-temannya, dengan guru, tapi dia jatuhnya jadi minder karena dia punya kekurangan ini gitu. Dia nganggapnya ini kekurangan. Nah, setelah itu penanganan kasus ini ditangani melalui pendekatan teori belajar yaitu perspektif kognitif. Nah, gimana sih maksudnya? Jadi setelah orang tua si AA ini mencari tahu mengenai keadaan AA, yang keadaan anaknya yang dialami gitu, dan orang tuanya akhirnya mengetahui bahwa si AA ini menyandang disleksia karena setelah si orang tua ini berkonsultasi pada psikolog di daerah rumahnya. Nah, sehingga si A ini akhirnya dipindahin nih dari sekolah dasar biasa mungkin jadi ke sekolah dasar khusus buat dapetin fasilitas pendidikan yang bisa memenuhi kebutuhannya itu. Nah, di sekolah baru yang A tepati ini sekarang, guru yang ada di sana itu melakukan pendekatan melalui teori belajar kognitif. Jadi teori belajar kognitif ini adalah sebuah teori yang dicapai melalui perubahan pemahaman, pandangan, harapan ataupun pola pikir dengan menggunakan metode yang telah digabungkan oleh Piaget. Nah, metodenya apa aja sih? Nah, yang pertama itu yaitu clinical method, yaitu berupa interaksi verbal. Jadi si gurunya ini karena baru juga kan berinteraksi dengan si A ini, tapi dia melakukan interaksi verbal melalui ngobrol. Dia ngajak si A ini ngobrol secara
face to face dengan si AA kan. Nah, lalu si guru ini memberikan cara pembelajaran melalui suatu objek berupa sebuah balok huruf warna-warni atau sebuah pasir. Ini menjadi objek untuk pembelajarannya si AA itu loh. Nah, kemudian AA mulai mengobservasi objek yang diberikan oleh si gurunya ini. Lalu yang terakhir metodenya yaitu AA melakukan eksperimen melalui objek yang dia dapat dari gurunya dengan mencoba menyusun balok huruf warna-warni tadi dan menulis huruf di atas pasir. Nah, dengan pendekatan teori ini melalui cara pembelajaran yang cukup beragam membuat si AA ini lebih mudah untuk memahami kata ataupun tulisan dengan lebih baik dari sebelumnya. Jadi sekarang AA itu udah bisa ngebedain juga antara huruf B dan D. Terus AA juga udah mulai bisa menulisin kata yang ditulis oleh gurunya di papan tulis, karena metode pembelajaran yang guru AA itu kasih gitu loh. Nah, terus juga AA ini sekarang udah bisa menjadi lebih percaya diri, aktif dan lebih ceria karena pendekatan teori ini. Oke, setelah itu kita masuk ke fase-fase self-regulation learning yang bisa dilakukan oleh AA atau anak tersebut gitu dalam studi kasus ini ya. Nah, dalam kasus ini AA atau subjek juga harus memiliki sebuah motivasi belajar dari dalam diri dia sendiri. Nah, fase-fase self-regulation learning-nya itu yang pertama yaitu perencanaan. Maksudnya gimana? Jadi, anak ini harus dilibatkan dalam sebuah aktivitas yang mungkin dapat meningkatkan proses belajarnya. Jadi AA tuh harus diikutin segala mungkin beberapa kegiatan yang mungkin bisa meningkatkan proses belajarnya agar dia bisa meningkat gitu kan. Lalu yang kedua ada monitoring diri. Nah, monitoring diri ini jadi anak ini mendapat motivasi gitu dari orang tua ataupun lingkungannya biar dia tuh nggak malas buat berlatih lagi gitu, berlatih kembali untuk membaca itu dan menulis. Lalu yang ketiga ada kontrol. Nah, apa sih maksudnya kontrol ini? Jadi anak itu atau AA ini harus bisa juga mengendalikan diri dia sendiri, mengendalikan pikiran dia, motivasi, terus emosi dia, dan dia juga harus bisa ngeyakinin dirinya sendiri buat bilang kalau dia tuh saya tuh pasti bisa, aku tuh pasti bisa gitu. Buat jadi semangat gitu loh buat dia ngelakuin hal pelajaran itu. Lalu yang keempat yaitu evaluasi. Maksudnya gimana? Evaluasi ini adalah selain kontrol diri, anak ini juga harus mengevaluasi dirinya sendiri dengan mungkin membandingkan peningkatan yang dia alami. Tapi mungkin kan kalau anak-anak umur di bawah umur tuh belum bisa ya untuk evaluasi diri dia sendiri. Nah, mungkin dari orang tua ataupun guru tuh bisa memberikan evaluasi kepada dia supaya dia bisa menyadari, oh aku tuh ternyata belum bisa ini, jadi aku harus lebih semangat lagi belajar biar bisa ngelewatin yang ini, kayak gitu. Nah, adapun selain fase-fase self-regulation learning ini, ada juga strategi yang bisa digunakan oleh guru untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Sebenarnya ini nggak cuma buat guru, tapi buat orang tua juga bisa. Lalu yang pertama itu adalah menjelaskan tujuan belajar ke peserta didik secara jelas dan terukur. Nah, maksudnya gimana? Jadi, dalam pembelajaran itu hendaknya ada penjelasan dari guru mengenai tujuan yang akan dicapai dalam pembelajarannya gitu, dalam proses pembelajarannya. Misalkan kita belajar melukis. Tujuannya apa sih belajar melukis? Buat apa sih kita harus bisa ngelukis? Kayak gitu loh ya ibu bapak sekalian. Jadi makin jelas tujuan yang pengen dicapai, maka makin bisa menambah atau mendorong munculnya motivasi belajar dari anak itu sendiri.
Lalu yang kedua, memberikan hadiah. Hadiah itu nggak harus barang sebenarnya. Nah, jadi misalkan ketika siswa atau anak kita menyelesaikan suatu tugas dengan benar dan tepat waktu, hendaknya kayak kita sebagai guru ataupun orang tua memberikan hadiah yang berkesan dan sederhana aja, bisa kayak ucapan-ucapan semangat. Oh, ya ampun keren banget, semangat ya belajarnya terus, kan bisa kayak gitu. Lalu memuji dia, kamu pinter banget nak, bisa kan, dan memberikan tepuk tangan atau pelukan hangat, bisa seperti itu. Lalu yang ketiga, membuat saingan atau kompetisi. Nah, biasanya sekolah-sekolah tuh sering ya, atau guru-guru sering mengadakan namanya perlombaan. Nah, perlombaan ini tuh bisa memicu semangat saing gitu dari dalam masing-masing siswa buat mencapai hasil yang lebih baik, karena kan ada tujuan yang jelas. Balik lagi ke tujuan belajar tadi yang pertama, jadi dia terpacu gitu. Wah, aku harus semangat nih, aku harus menang biar bisa ngalahin temanku yang ini, kayak gitu. Nah, lalu yang keempat, memberikan pujian. Pujiannya ini juga bisa ditunjukkan baik secara verbal ataupun non verbal. Kalau misalkan bentuknya non verbal tuh misalnya kayak anggukan kepala yang kayak keren gitu, atau senyuman respon positif gitu, dan kayak tepukan bahu gitu, bisa juga kayak gitu pokoknya. Lalu yang kelima, menggunakan media dan metode yang bervariasi. Menggunakan media pembelajaran yang disesuaikan dengan tujuan pembelajaran. Terus medianya ini bisa berupa apapun yang dapat memudahkan si siswa ini buat menyelesain dan memahamin si persoalan pembelajarannya. Jadi bisa berupa gambar, terus kalau misalkan belajar sosial, belajar sejarah bisa berupa kayak ada peta, globe, kayak gitu kan. Ataupun kan sekarang tuh mungkin siswa-siswa sekarang lebih banyak mainnya gadget ya. Nah, ibu guru ataupun orang tua bisa memberikan sebuah pelajaran melalui video-video yang dibuat dan diedit secara baik untuk si anak ini tonton. Karena biasanya sekarang tuh anak ini lebih cepat belajar melalui gadget HP ya daripada langsung berapa persen gitu kan, lebih tinggi peningkatannya. Nah, itu bisa orang tua ataupun guru, bapak-bapak ibu sekalian melakukan penggunaan media seperti itu. Nah, lalu untuk menciptakan suasana yang gak bosanin juga, maka si penggunaan metode pembelajaran yang variatif ini juga benar-benar sangat penting gitu. Karena dengan metode pembelajaran yang beragam bisa meningkatkan rasa senang siswa, terus rasa semangat siswa, terus rasa malas siswa, ngelawan rasa malasnya juga buat nerima pelajarannya. Nah, adapun juga saran sebagai guru, orang tua ataupun calon pendidik, kita ini harus mampu gitu mengenali gejala yang dimiliki oleh anak disleksia. Karena gejala yang dialami oleh siswa yang mengalami disleksia ini sebenarnya nggak begitu nampak, karena kebanyakan kayak orang anggapnya oh ini biasa aja gitu loh. Oleh karena itu, sebagai seorang guru ataupun calon pendidik lainnya ataupun orang tua, ini penting banget buat memperhatikan muridnya atau siswanya, apakah kesulitan belajar yang mereka alami itu termasuk ke dalam disleksia atau kesulitan belajar biasa aja. Karena dari seluruh faktor yang menyebabkan terjadinya disleksia atau kesulitan membaca, yang paling penting dalam menangani masalah ini adalah dukungan dari orang-orang sekitarnya, penderita masalah ini, terutama orang tua, guru, kakak, adik, dan calon pendidik lainnya. Nah, para penderita disleksia atau penderita kesulitan belajar yang lainnya memiliki kekurangan dalam belajar, tapi bukan berarti mereka bodoh. Oleh karena itu, kita tidak boleh membeda-bedakan, tapi kita harus memberi motivasi selalu. Nah,
Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.